Di kota kelahiran aku berdiri, mengejar mimpi yang tak pasti. Pernah ku yakin cinta memberi, namun harapan sirna, hati pun sepi. Dulu kupikir bahagia itu harta, rumah megah, hidup tak bersusah. Tapi cinta tak sekadar kata, saat janji rapuh, hati pun pasrah. Kutempuh jalan penuh liku, menjadi kuat meski sendiri. Namun di relung hati yang pilu, masih ada rindu yang tak terhenti. Adakah ruang untukku kembali, menata hati yang pernah tersakiti? Ataukah aku hanya wanita sendiri, yang terus bertanya, siapa yang peduli? Devita Sarihastuti adalah wanita yang lahir dan besar di Bandung, hidup dalam keluarga sederhana tetapi memiliki impian besar. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ibunya yang selalu ingin tampil rapi meski hanya ibu rumah tangga. Dari sanalah Devita mulai memiliki ketertarikan pada dunia kecantikan. Ketika usianya menginjak 22 tahun, ia menikah dengan seorang pria yang dikenalnya sejak remaja. Awalnya, ia berpikir bahwa menikah akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun, setelah beberapa bulan menjalani rumah tangga, ia mulai merasa bahwa suaminya tidak mampu memenuhi ekspektasinya. Pendapatan suaminya pas-pasan, sementara gaya hidup Devita terlanjur tinggi. Hari demi hari, pertengkaran sering terjadi. Devita ingin hidup yang lebih mapan, sementara suaminya hanya bisa memberikan yang seadanya. Ia bukan tipe wanita yang bisa menerima keadaan begitu saja. Ia ingin lebih, ingin menikmati hidup tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkan keuangan. Setelah setahun menikah, Devita akhirnya memutuskan untuk bercerai. Keputusan itu tak mudah, tapi ia yakin bahwa ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah berpisah, ia tak ingin tinggal diam. Devita memilih untuk merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKE). Dengan tekad kuat, ia berangkat ke Hong Kong dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Hari-harinya di negeri orang tidaklah mudah. Ia harus bekerja dari pagi hingga malam, melayani majikannya dengan disiplin ketat. Ia menahan rindu pada keluarga dan kampung halamannya, tapi ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selama 2 tahun, ia menabung setiap sen yang ia dapatkan, berharap bisa membangun sesuatu ketika kembali ke Indonesia. Setelah kontraknya selesai, Devita pulang ke Bandung dengan tabungan yang cukup. Ia tidak ingin kembali menjadi ibu rumah tangga biasa tanpa arah. Dengan modal yang ia kumpulkan, ia mulai membuka bisnis kecil-kecilan di rumahnya, sebuah toko kosmetik yang menjual berbagai produk kecantikan. Namun, Devita tidak berhenti di situ. Ia juga membuka usaha salon kecantikan kecil di samping rumahnya. Berbekal pelatihan singkat yang ia ikuti sebelum menjadi TKI, ia mulai menawarkan jasa perawatan wajah, rias pengantin, dan perawatan rambut. Awalnya hanya sedikit pelanggan, tapi lama-kelamaan bisnisnya mulai dikenal di lingkungan sekitar. Hari-hari Devita kini jauh lebih sibuk. Ia mengurus toko kosmetiknya di pagi hari, menerima pelanggan salon di siang hari, dan mengelola pesanan online di malam hari. Ia menikmati kebebasan finansial yang dulu ia impikan, tapi di sisi lain, ia mulai merasakan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meskipun ia sukses dalam usahanya, ada kalanya ia merasa kesepian. Melihat teman-temannya memiliki keluarga yang utuh membuatnya bertanya-tanya, apakah ia terlalu gegabah dalam mengambil keputusan dulu? Apakah hidup mewah dan mapan yang ia perjuangkan benar-benar sepadan dengan kesendirian yang kini ia rasakan? Beberapa pria sempat mendekatinya, tapi Devita kini lebih selektif. Ia tidak ingin terburu-buru dalam memilih pasangan lagi. Ia menginginkan seseorang yang bukan hanya bisa memenuhi kebutuhannya, tetapi juga bisa menerima dirinya apa adanya, wanita mandiri yang telah melalui banyak perjalanan hidup.
Suatu hari, seorang pria datang ke salonnya untuk mencari hadiah ulang tahun bagi adiknya. Devita tak menyangka, obrolan ringan itu berlanjut menjadi pertemanan yang semakin akrab. Pria itu sederhana, tidak kaya raya, tapi penuh perhatian dan memahami jalan hidupnya. Namun, di balik semua percakapan mereka, Devita masih menyimpan ketakutan. Apakah aku bisa kembali percaya? Apakah ada seseorang yang benar-benar mau menerima seorang janda seperti aku? Malam itu, Devita duduk di depan cermin di salon kecilnya, menatap bayangannya sendiri. Ia sudah jauh melangkah sejak hari ia memutuskan untuk meninggalkan rumah tangganya dulu, tapi satu pertanyaan tetap berputar di benaknya, apakah masih ada yang mau denganku? Seorang wanita yang pernah memilih jalan sendiri demi mengejar kehidupan yang lebih baik.